Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio. Ada Ustadz Hilman Fauzi atau akrab disapa Ahilman. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Mila, dan kita juga berdoa ya. Semoga pemirsa CNN Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Dan Ahilman, tema yang akan kita bahas hari ini menarik buat saya, buat kita semua. Ini soal jalan taubat. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Kita langsung saja. Ahilman, kalau kita bicara taubat, kan nggak semudah ya Allah saya tobat. Ada tata caranya ya sebenarnya ya. Bagaimana sih dalam Islam itu supaya kita tahu adab dalam bertobat itu seperti apa? Sebelum kita masuk pada proses kita bertobat, kita harus pahami dulu di awal tentang mengapa kita harus bertobat. Ya, taubat itu kan artinya kembali. Ya, kembali kemana? Kembali kepada jalan Allah setelah dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Setelah dia melakukan dosa, maka jalan untuk kembali itu namanya adalah taubat. Ya, maka dalam proses bertobat tentu ada prosesnya, ada jalannya. Dan bertaubat ini juga adalah perintah dari Allah kepada kita. Dan ini menyadarkan kita bahwa siapapun di antara kita pasti pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Tapi jangan putus asa gitu ya dengan segala ampunan yang Allah siapkan. Nabi SAW menyampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap manusia pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk bertobat, ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman, ya, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung itu salah satunya adalah orang yang senantiasa bertobat. Manusia itu kan dibagi 4 golongan, Mbak Mila. Yang pertama, ada orang yang awalnya baik, akhirnya baik. Betul. Ada yang kedua, orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Ada yang ketiga, orang yang awalnya baik, ujungnya buruk. Tapi ada yang keempat, orang yang awalnya buruk, akhirnya buruk. Nah kita berharap tentu jadi orang baik terus, sampai akhir kita baik juga. Tapi kalau tidak, minimal masuk kategori yang kedua lah. Gak apa-apa kita misalnya dulu pernah punya keburukan, tapi akhir kehidupan kita harus ada kebaikan di situ. Maka bertaubat ini kewajiban. Bertaubat ini adalah keharusan setiap manusia yang merasakan bahwa dirinya banyak kesalahan. Ya. Maka menyadari punya dosa itu penting. Menyadari punya dosa itu penting. Maka hati-hati dengan 4 golongan nih dalam urusan dosa. Yang pertama, ada orang yang merasa tidak punya dosa. Merasa tidak punya dosa itu adalah dosa sendiri. Jadi kalau kita merasa nggak punya dosa, berarti itu udah dosa sendiri tuh. Yang kedua, bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Ini mohon maaf ya, kebiasaan buruk tuh. Kita kadang-kadang ada bahasa, semut di ujung lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Dosa orang lain, wah luar biasa. Diincar, dikomen, dihujat. Tapi kita lupa kalau kita juga punya banyak kesalahan. Yang ketiga, orang yang tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah, tapi dia tidak mau bertobat dari dosa. Dan yang keempat, hati-hati, orang yang putus asa dengan ampunan Allah. Maka di dalam Al-Quran, di surat Az-Zumar ayat 53, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas ketika engkau berbuat salah, jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Maka jalannya apa? Taubat. Nah, bagaimana cara kita bertaubat? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, kata kuncinya menyesal. Yang kedua, berhenti. Dan yang ketiga, sibuk memperbaiki diri. 3.
Satu, menyesal. Tidak disebut taubat kalau nggak nyesal. Iya. Iya. Dua, berhenti. Di saat itu, ketika dia tahu ini salah, ketika tahu dia ini dosa, maka dia tinggalkan. Berhenti. Dan yang ketiga, dia sibuk memperbaiki diri ke depan untuk apa? Nutupin kesalahan dia yang di masa lalu itu. Nah, jika kesalahannya menyangkut dengan manusia, maka tambah lagi satu. Selesaikan urusan kita dengan manusia itu. Jadi kalau ada urusan harta dengan manusia, maka selesaikan. Ya, kalau ada urusan zolim menzolimi, nipu menipu, selesaikan. Maka itu masuk kategori tadi syarat taubatnya diterima dan masuk kategori syarat taubatan nasuha. Menyesal, berhenti dan sibuk memperbaiki diri. Kalau ada istilah harus sholat taubat, sebenarnya memang seperti itu ya? Iya, memang ada beberapa ulama yang menyebutkan harus sholat taubat, sholat khusus untuk kita minta ampun. Walaupun sebenarnya ada sebagian ulama lain yang menyebutkan bahwa sholat 5 waktu itu juga adalah bagian dari taubat minta ampun kepada Allah. Sholat sunnah yang kita hadirkan, qobliyah, ba'diyah, ya. Sholat qiyamul lail dalam tahajudnya, pagi dalam duhanya, itu juga adalah bagian daripada taubat kita kepada Allah. Maka perhatikan, zikir yang kita baca pertama setelah kita sholat apa? Istighfar. Astagfirullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Karena kita berharap dari sholat yang kita tunaikan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Betul. Maka sholat itu diibaratkan seperti kita mandi katanya ya. Jadi kalau kita udah kotor kemudian kita mandi kan jadi bersih. Bayangkan kalau 5 kali mandi sehari. Masuk angin kali ya. Tapi ini saking bersihnya gitu kira-kira gitu kan. Maka, wajib iya tambah sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Maka sholat adalah bagian cara kita untuk menemukan jalan taubatnya. Tapi secara prinsip 3 yang tadi. Menyesal, berhenti, dan sibuk memperbaiki diri. Nah kadang ada orang yang namanya taubat sambal kan. Iya. Mengulang lagi. Itu gimana ya? Diterima nggak sih maka dia bukan masuk kategori taubatan nasuha. Ya berarti dia masih berproses lah dalam proses taubatnya. Ya lebih baik lah daripada nggak taubat sama sekali kan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita punya kesempatan untuk bertaubat lagi? Makanya ada orang yang bercanda gini, Ustaz berarti kalau gitu mah, kalau sekarang kalau kita sholat nih, zuhur, bikin dosa, nanti asar kan sholat lagi nih. Kalau dia diampuni dong gitu kan. Ya udah bikin dosa lagi, nanti maghrib kita sholat lagi. Mohon maaf. Sholatnya mungkin masih ada, tapi kitanya masih ada apa enggak? Iya, betul. Maka saat kita diberikan keinginan untuk bertobat, taubatan nasuha. Jangan mengulangi lagi. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan usia kepada kita untuk ada di dunia ini gitu. Maka taubat jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Taubat jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani gitu. Kalau bisa hari ini, kenapa harus nunggu besok gitu? Maka sibuk memperbaiki diri setelah kita berbuat salah, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Nabi sampaikan, wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah kebaikan ya dari keburukan yang kita lakukan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Maka siapapun kita di masa lalu, jangan selalu melihat orang di masa lalunya. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Percayalah, setiap kita berpotensi jadi orang baik. Tapi saat kita jadi orang baik, jangan sombong. Karena kita juga berpotensi terpeleset. Kemudian kita jadi berbuat kesalahan lagi. Maka taubat setiap saat, taubat setiap waktu, taubat tanpa tapi, taubat jangan nunggu nanti. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan taubat kita. Oke. Jadi kita masih akan terus bahas, Ahilman, persoalan taubat ini karena banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang juga datang dari pemirsa juga, ada juga pertanyaan dari saya, nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jalan Taubat. Ahilman, kita lanjutkan pembahasan kita soal taubat ini. Nah, tadi kan sempat disampaikan, jangan sampai kita ini taubat sambel gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam proses kita tahu betul kita melakukan kesalahan dengan tadi 3 syarat tadi, kita sudah berusaha memperbaiki diri, tapi di tengah jalan kepleset lagi, itu taubat kita masih tetap diterima ya? Iya, jadi taubat itu jangan sekali, berkali-kali taubat. Maka dalam ayatnya disampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertaubat. Kenapa? Di situ kalimatnya at-tawwabin. Kenapa selalu bertobat? Bertobat. Karena Allah juga tahu kita ini tempatnya salah. Pasti bikin salah lagi. Makin banyak salah yang kita lakukan, makin besar potensi taubat yang harus kita hadirkan. Jadi jangan putus asa dengan segala apa yang pernah kita lakukan. Kita merasa, Ustadz, dosa saya sebanyak lautan, kan gitu. Percayalah, selama kita bertaubat, ampunan Allah lebih luas daripada samudra lautan. Dosa kita tinggi setinggi gunung. Percayalah, ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung yang paling tinggi itu selama kita bertobat. Pertanyaannya, kita mau atau tidak gitu bertobat itu. Tapi ingat ya, jangan karena berarti Ustadz ampunan Allah besar, berarti kita bikin dosa aja lagi. Nanti aja lah kan nanti juga gitu diterima lagi. Justru inilah yang jadi persoalan. Ya, kalau kita dikasih kesempatan berharga dengan pintu taubat dari Allah, maka jangan sepelekan gitu loh. Justru sambut. Karena tadi kita berpacu dengan waktu selama kita hidup di muka bumi ini. Kita nggak pernah tahu, Mbak Mila, pemirsa CNN Indonesia, sampai kapan Allah berikan usia kepada kita. Betul. Maka nasihat Nabi itu apa? Perbanyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah engkau mengingat mati. Maka wajar orang yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka orang yang tahu percis bahwa yang namanya mati itu sangat dekat jaraknya dengan kita, maka dia tidak akan sia-siakan setiap detak-detik kebersamaan hidupnya kecuali untuk menggapai ridhonya Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah itu sangat kita butuhkan. Iya, ya? Betul. Maka wajar ya kalau Nabi itu padahal Nabi nggak punya dosa tuh. Nabi itu dimaksum oleh Allah kan. Terhindar. Tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Betul. Ya, masih minta ampun kepada Allah. Harusnya kita malu ya. Ya malu lah, kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, belum tentu. Hisab masih menegangkan, amalan sedikit, dosa banyak banget. Maka kalau nggak mau bertobat butuh cara apa lagi? Ya. Jadi mensegerakan bertobat. Ya. Nah, Ahilman, fenomena-fenomena yang tadi kita bahas bahwa nantilah tobat, kan Allah juga Maha Pengampun. Tapi sebenarnya ketika nanti ini gitu ya, itu akan justru membawa kita lebih dekat kepada su'ul khotimah dong sebenarnya. Betul. Maka ada 2 yang membuat kita akan terus bergelimang dalam dosa. 1, menyepelekan dosa kecil. Udahlah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Nah, menyepelekan dosa kecil itu yang akan mengantarkan pada dosa besar tuh. Kalau orang udah menganggap ini dosa, udah biasa aja, akan dianggap biasa. Yang kedua, menyepelekan untuk segera bertaubat. Jadi 2 hal ini yang membuat kita akan terus ada di gelimangan dosa kita. Maka yang pertama, jangan sepelekan dosa sekecil apapun. Dan yang kedua, jangan sepelekan taubat segera mungkin. Kalau ada kesempatan bertaubat, maka segera bertaubat. Karena boleh jadi kita nggak punya waktu lagi, kesempatan lagi untuk mendapatkan kesempatan bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa ruginya kalau kita meninggal, nauzubillah ya. Su'ul khotimah begitu. Maka ya selama nafas berhembus, selama jantung berdetak gitu kan, selama kita minta ampun kepada Allah, Allah masih ampuni dosa-dosa kita. Tapi mohon maaf, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kita baru mengatakan bertobat, khawatirnya terlambat apa yang kita mau minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat, setiap waktu minta ampun, bertaubat kepada Allah. Karena boleh jadi yang menghambat datangnya kebaikan dalam hidup kita, karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan.
boleh jadi yang mengundang musibah, bala bencana datang dalam kehidupan kita karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan. Dan boleh jadi jauhnya kita dari keberkahan, dari kebaikan karena apa? Karena dosa yang belum kita taubati. Maka banyak bertobat, minta ampun kepada Allah dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahilman, tapi tanda-tanda bahwa Allah menerima tobat kita tuh sebenarnya terasa ya? Iya. Kita bisa merasakan hal itu ya? Bisa. Ya. Yang pertama tentu setelah kita mendapatkan 3 syarat tadi. Iya. Berhenti, menyesal, berhenti dan memperbaiki diri. Yang kedua, kita jadi takut bikin dosa. Ya. Aduh, takut deh, takut. Kan ada orang yang mohon maaf ya, rasanya sepele gitu bikin dosa tuh, akhirnya nggak apa-apa. Tapi ada orang yang sangat berhati-hati gitu. Ya, aduh, ini dosa nggak ya? Ini benar nggak ya gitu. Dan ketiga, dia itu sangat sibuk untuk muhasabah diri. Dia nggak silau dengan aib orang. Dia nggak terlalu mikirin tentang kekurangan orang. Dia hanya akan melihat kesalahan yang dia lakukan. Maka muhasabah itu penting, ya, karena bagian proses untuk kita bertobat dari muhasabah diri. Ngelihat diri sendiri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung kesalahan, itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang makin baik gitu. Maka orang yang taubatnya diterima, dia akan sibuk dengan kebaikan dan perbaikan. Kebaikan. Makanya ada orang yang pernah saya tanya tuh, ada orang yang tidak pernah tertinggal sholat berjamaah ke masjid gitu, walaupun hujan, walaupun apa gitu ya. Saya tanya tuh, Pak, kenapa? Kayaknya nggak mau ketinggalan banget sholat berjamaah di masjid. Ya tentu karena pahalanya luar biasa. Dan yang kedua, iya Ustadz, dulu ayah itu nggak pernah punya waktu sholat di masjid. Jadi sekarang di sisa usia yang Allah kasih buat ayah gunakan buat ke masjid. Masya Allah. Ada sahabat perempuan kita yang Masya Allah misalnya pakaiannya syar'i tertutup luar biasa gitu. Ketika ditanya, kenapa? Iya Ustadz, dulu aku auratnya terbuka, aku gitu ya. Makanya sekarang aku ingin menyempurnakan. Nah, itu kan nikmatnya dalam bertaubat. Ya, maka jangan pernah merasa soleh, tapi harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Ya. Dan ahilman, kita juga jangan dengan gampang misalnya ada orang yang mungkin dalam proses untuk menuju kebaikan, menuju jalan hijrah. Kadang-kadang kita, kok ininya masih kurang sih, itunya masih ini, suka ngomentarin melulu, merasa paling benar sendiri. Betul, kan? Betul. Nah itu kan juga sebenarnya sekarang juga banyak sih ya. Iya. Memang mungkin di tahun-tahun kemarin lah ya, ada orang yang lagi ngetren bahasanya hijrah. Ya kan? Kalau dulu itu kan namanya taubat. Ya kan? Walaupun secara makna tentu berbeda. Kalau taubat kan kembali. Kalau hijrah itu berpindah. Ya, atau berubah gitu ya. Tapi secara hakiki boleh jadi kita anggap itu sama lah ya. Proses untuk menjadi seseorang itu kembali pada kebaikan atau berubah menjadi lebih baik ya. Nah, maka hijrah, taubat itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes, nanti jadi stres. Lakukan saja sampai beres. Insya Allah kita sukses kan gitu. Ya udah, ya wajar lah orang ingin memperbaiki diri itu, ada yang menghina, ada yang mencemooh. Ya, harusnya disupport ya. Harusnya disupport. Nah, sebenarnya kalau kita paham bahwa setiap kita punya salah, kita nggak akan pernah sibuk dengan aib orang lain. Iya, betul. Ya masalahnya adalah kita ini jarang mengevaluasi diri. Nah itu. Dan ingat, kenapa hari ini kita dimuliakan, dihormati? 2 alasannya. 1, karena Allah ngasih casing ke kita sehingga kelihatannya mulia dan terhormat. Atau yang kedua, karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Kalau aibnya dibuka, apa yang mau kita banggakan? Maka sibuklah bertobat sebelum terlambat. Oke. Ahilman, kita masih akan bahas lagi terkait taubat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup seperti biasa, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Mladia Rahma undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Maka sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat dan kembali memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya bertaubat. Kenapa? Karena taubat itu akan mengantarkan banyak kebaikan untuk kehidupan kita. Taubat adalah cara kita dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang suka bertaubat. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Maka setelah dia sadar banyak kesalahan dalam hidup, setelah dia sadar tentang dosa yang pernah dia lakukan, maka taubat adalah jalan yang dia hadirkan. Dan dengan taubat itu, dia menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubat juga adalah jalan agar kita dihadirkan keberuntungan. Masya Allah. Di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan kepada kita agar kita bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang yang beruntung. Setelah dia rugi dengan dosa yang dia lakukan, sangat rugi dengan kesalahan yang dia kerjakan, maka segera dia bertaubat. Maka taubatnya akan menghapuskan setiap kesalahannya dan mengantarkan kemuliaan dalam hidupnya. Dan yang ketiga tentu, taubat akan menghapuskan setiap dosa, menghapuskan setiap kesalahan. Jangan putus asa dengan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita bertaubat kepada Allah, maka selama itulah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Duhai hambaku, kata Allah, yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Masya Allah. Taubat adalah jalan kebaikan. Taubat adalah jalan kemuliaan yang akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita diberikan kelembutan dan diri kita diberikan kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Ya Allah, selamatkan hidup kami di jalan agama-Mu. Sehat afiatkan tubuh kami. Berkahi rezeki kami. Sayangi hidup kami. Ya Allah, berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat. Rahmat ketika kami wafat. Ampunan setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sering bertobat dan pandai bertobat, yang pandai kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kesempatan untuk bertaubat dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.